Dalam kondisi itulah, komunikasi di antara keduanya lebih banyak didorong oleh perasaan dan emosi sesaat, bukan karena pertimbangan yang matang. Kebiasaan bertemu di tempat-tempat sepi tersebut kemudian menjadi awal dari peristiwa yang memilukan yang menimpa mereka berdua. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ada seorang siswa SMP yang tega mengakhiri nyawa kekasihnya yang juga masih duduk di bangku SMP. Aksi sadis tersebut rupanya dipicu oleh kepanikan sang pelaku setelah korban hamil dan meminta pertanggungjawaban sebesar Rp500.000 untuk biaya menggugurkan. Enggan bertanggung jawab sekaligus panik, pelaku akhirnya nekat menghabisi nyawa korban dengan cara yang begitu sadis. Jenazah korban kemudian ditemukan di area perkebunan dalam kondisi yang mengenaskan, tergeletak bersimbah cairan merah dan dikerumuni oleh lalat. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang siswi SMP ditemukan tewas di area perkebunan Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merupakan korban pembunuhan. Korban berinisial ZR, 15, warga Nagori Dolok Ulu, Simalungun, berstatus pelajar kelas 9 SMP negeri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tepatnya di Pondok Huta, Pondok Pabrik, Nagori Dolok Ulu, hiduplah seorang remaja perempuan bernama Zahra Ramadhani atau yang akrab disapa dengan nama Zahra. Zahra lahir pada 17 Agustus 2010 dan pada tahun 2025 usianya sudah menginjak 15 tahun. Usia yang masih sangat belia dan berada dalam fase pencarian jati diri sebagai seorang remaja. Dia tinggal bersama keluarganya di dalam lingkungan pedesaan yang relatif tenang. Ayah kandungnya bernama Juniardi, sementara ibu kandungnya bernama Nurhayati Daud, yang dikenal sebagai orang tua yang sangat perhatian dan aktif di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam kesehariannya, Zahra merupakan seorang siswi SMP Negeri 2 Tapian Dolok dan pada saat itu sedang menempuh pendidikan di kelas 9 sebagai seorang pelajar. Zahra dikenal sebagaimana remaja seusianya. Dia menjalani rutinitas sekolah sebagai pelajar dan berinteraksi dengan teman sebaya dan perlahan mulai mengenal pergaulan serta asmara. Di dalam lingkup pergaulan sekolah dan lingkungan sekitarnya, Zahra akhirnya menjalin hubungan pacaran dengan seorang remaja laki-laki yang juga masih berstatus sebagai seorang pelajar SMP. Laki-laki itu bernama Alif Hadinata atau yang kerap disapa dengan nama Alif. Alif memiliki usia yang sama dengan Zahra, yaitu 15 tahun, dan dia berdomisili di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Seperti halnya Zahra, Alif juga berada di fase perkembangan remaja awal dengan kematangan emosional dan kemampuan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya terbentuk. Hubungan antara Zahra dan Alif pada awalnya tumbuh seperti hubungan remaja pada umumnya. Berawal dari kedekatan dalam pergaulan sehari-hari, keduanya sering berinteraksi dan saling berbagi cerita dan merasa nyaman satu sama lain. Tapi karena usia mereka yang masih sangat muda, hubungan tersebut dijalani tanpa pemahaman yang cukup tentang batasan hubungan yang sehat. Kurangnya pendampingan dan perhatian dari orang dewasa maupun orang tua membuat hubungan keduanya berkembang lebih jauh dari kesiapan emosional dan mental mereka. Pada dasarnya, Zahra dan Alif sama-sama masih anak di bawah umur yang berada dalam porsi rentan. Mereka belum memiliki kematangan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan yang utuh, sehingga seharusnya masih berada di dalam pengawasan serta perlindungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Selama menjalin hubungan, Zahra dan Alif kerap menghabiskan waktu bersama di luar jam sekolah. Mereka biasa bertemu sepulang sekolah atau pada hari libur untuk sekedar berbincang, berjalan bersama, atau berboncengan menggunakan sepeda motor milik Alif. Karena merasa saling percaya, keduanya sering memilih tempat-tempat yang dianggap sepi dan jauh dari perhatian orang lain. Bagi mereka, kebersamaan tersebut dimaknai sebagai bentuk kedekatan dan rasa memiliki. Meskipun dijalani tanpa pertimbangan matang mengenai resiko dan dampaknya, hubungan yang dijalani tanpa pengawasan ini perlahan membuat tidak adanya batasan kedekatan di antara mereka. Padahal Zahra dan Alif sama-sama belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi dari hubungan mereka yang mereka jalani.
Dalam kondisi itulah, komunikasi di antara keduanya lebih banyak didorong oleh perasaan dan emosi sesaat, bukan karena pertimbangan yang matang. Kebiasaan bertemu di tempat-tempat sepi tersebut kemudian menjadi awal dari peristiwa yang memilukan yang menimpa mereka berdua. Semuanya bermula pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2025, sekitar jam 11 siang. Alif dan Zahra di saat itu sepakat untuk bertemu lagi. Alif menjemput Zahra dengan menggunakan sepeda motor di persimpangan dekat rumah Zahra yang berada di wilayah Nagori Dolok Ulu. Kemudian keduanya pun berboncengan menuju area perkebunan yang relatif sepi di wilayah Dolok Merangir. Lalu keduanya berhenti di area perladangan ubi yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet PT Bridgestone. Di lokasi tersebut, Alif tidak mampu menahan hasratnya sehingga dia mengajak Zahra untuk melakukan hubungan. Di saat itu Zahra sama sekali tidak menolak dan mereka berdua pun melakukan hubungan tersebut. Setelah selesai, mereka berdua berpindah lokasi menuju perkebunan karet di seberang jalan sambil berboncengan. Di area perkebunan karet itu, Zahra duduk di atas motor sementara Alif turun dari motor. Lalu keduanya bercengkrama seperti biasa. Di tengah perbincangan mereka, Zahra secara tiba-tiba mengatakan kepada Alif, sebenarnya dia sedang mengandung. Sontak Alif menjadi kaget, walaupun sebenarnya pengakuan Zahra itu belum bisa terbukti kebenarannya. Namun tiba-tiba, Zahra langsung meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya tersebut. Entah dia memang ingin mencoba kesetiaan Alif, atau justru dia punya maksud lain. Yang jelas, Zahra tiba-tiba meminta uang sebesar Rp500.000 untuk membeli obat penggugur kepada Alif. Saat mendengar hal itu, Alif langsung terkejut. Dia panik. Dia tidak menyangka akan terjadi hal-hal seperti ini. Selama berpacaran dengan Zahra, dia hanya memikirkan kesenangan semata. Lalu, dikarenakan raut wajah Alif yang menunjukkan ketidaksukaan dan ketakutan, Zahra menjadi kesal. Seketika itu juga, Alif dan Zahra tiba-tiba bertengkar. Alif tidak dapat menahan emosinya. Alif di saat itu tidak bisa berpikir sehat. Dia panik. Dia takut harus berbuat apa. Namun di saat itu Zahra justru memaksanya. Dia merasa tertekan dengan hal tersebut hingga membuat dia tidak berpikir panjang. Tiba-tiba dia mengunci bagian leher Zahra dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya. Di saat itu Zahra tidak bisa bernafas. Dia berupaya melepaskan tangan Alif yang menekan lehernya sampai dia jatuh dari motor. Saat terjatuh, Zahra berusaha menyelamatkan diri sembari bergerak menjauh dari Alif. Dia berteriak minta tolong dengan sangat kencang. Tapi di saat itu juga, Alif langsung mengambil batu kerikil dan memukul kepala serta wajah Zahra sebanyak berulang kali hingga Zahra kehilangan kesadaran dan tidak berdaya. Alif pun mengangkat tubuh Zahra dan membuang tubuh Zahra ke parit kecil di sekitar area perkebunan. Alif di saat itu melihat Zahra masih sedikit bergerak, seperti sedang kejang, dan dia pun memeriksa tubuh Zahra. Ternyata Zahra belum meninggal dan masih bernafas. Alif pun segera meninggalkan Zahra dan pergi ke rumah seorang warga. Entah apa yang ada di pikiran Alif di saat itu. Dengan beraninya dia meminjam sebilah pisau kepada warga sekitar. Setelah itu, Alif pun kembali sembari membawa pisau yang sudah dia pinjam dari salah satu warga. Di saat itu dia melihat Zahra yang sedang berusaha keluar dari parit sembari meminta tolong ke arah jalan dan kebun. Di saat itu, tidak ada warga yang mendengar atau datang menolong. Suasana benar-benar sepi di perkebunan karet tersebut. Alif pun kemudian langsung menghampiri Zahra dengan membawa pisau tadi. Di saat itu dia langsung menendang Zahra hingga Zahra terjatuh. Dan Alif lalu mengambil batang ubi di sekitar lokasi kejadian dan dia memukul tubuh Zahra secara brutal. Setelah itu, Alif pun melakukan pembacokan secara berulang kali ke bagian tubuh Zahra tanpa henti. Dan barulah dia melepaskan Zahra ketika Zahra benar-benar tidak bergerak lagi. Setelah dia memastikan Zahra benar-benar tidak bergerak dan memastikan bahwa Zahra sudah tidak bernyawa, Alif langsung meninggalkan jasadnya di area perkebunan karet PT Bridgestone yang berlokasi di Blok Z24, Nagori Batu Silangit, Kecamatan Tampiak, Dolok. Tubuh Zahra berada di dalam posisi tertelungkup, mengenakan celana putih dan baju berwarna hijau, serta bersimbah cairan merah. Jenazahnya ditinggalkan begitu saja, dan Alif sama sekali tidak melaporkan kejadian tersebut karena dia berusaha untuk menghilangkan jejak. Lalu kemudian, Alif sempat mengembalikan pisau yang dia pinjam kepada warga tadi. Dengan sebelumnya, dia sempat membersihkan pisau itu terlebih dahulu. Dan dia berusaha tenang, terlihat tanpa bersalah ataupun menyesal sedikit pun. Setelah Alif mengembalikan pisau itu, tiba-tiba dia kepikiran ingin segera pergi memancing. Seolah-olah kegiatan memancing itu adalah kegiatan untuk menenangkan diri atas apa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Namun sementara itu, di sisi lain, jenazah Zahra dibiarkan begitu saja. Sampai beberapa saat, tidak ada yang mengetahui bahwa jasad Zahra di sana. Hingga akhirnya, jasad Zahra
mulai mengeluarkan bau menyengat dan mulai dikerumungi lalat, menandakan tubuhnya sudah lama tergeletak tanpa adanya pertolongan. Menandakan tubuhnya sudah lama tergeletak dan mulai mengalami pembusukan. Kemudian, sekitar jam 4 sore, ada 2 orang karyawan sekaligus petugas keamanan PT Bridgestone, yaitu yang bernama Supriyanto dan Muhammad Billy Agus Setiawan. Mereka baru saja pulang dari memancing di sekitar kawasan Dolok Merangir, dan saat melintas di area perkebunan karet Blok Z24, keduanya merasa curiga karena melihat adanya kerumunan lalat hijau yang berputar-putar di satu titik di antara barisan pohon karet. Mereka juga merasa adanya kejanggalan, yang mana bau menyengat benar-benar tidak tertahankan di hidung mereka, dan mereka berdua langsung mendekati lokasi tersebut. Di saat itulah mereka melihat adanya sosok tubuh. Seorang perempuan tergeletak tertelungkup di tanah perkebunan. Tubuh tersebut mengenakan celana putih dan baju hijau dengan sebuah telepon genggam berada tidak jauh dari tubuhnya. Ketika mereka menyadari bahwa tubuh perempuan tersebut adalah mayat yang sudah tidak bergerak, mereka berdua langsung panik memastikan identitas siapakah perempuan tersebut. Supriyanto di saat itu segera menghubungi perangkat desa, yaitu Pangulu Nagori Dolok Ulu, untuk melaporkan temuan tersebut. Tidak lama berselang, informasi penemuan jasad itu mulai menyebar di kalangan warga sekitar dan kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Di sisi lain, di rumah korban, ayah Zahra, Juniardi, baru saja pulang dari bekerja. Dia mendapati istrinya, Nur Hayati, dalam keadaan cemas karena Zahra belum juga pulang ke rumah sejak siang hari. Atas saran sang ayah, ibu korban mencoba menghubungi teman-teman Zahra untuk menanyakan keberadaan Zahra. Tidak lama kemudian, ada salah seorang teman Zahra mengirimkan sebuah foto tentang penemuan mayat melalui pesan WhatsApp. Saat kedua orang tua Zahra melihat foto tersebut, mereka langsung terkejut. Mereka mengenali ciri-ciri dari jasad tersebut yang sangat mirip dengan anak mereka, Zahra. Tanpa menunggu lama, Juniardi langsung bergegas menuju lokasi penemuan jasad di area perkebunan PT Bridgestone. Sekitar jam 5 sore, dia tiba di lokasi. Dan saat jasad korban sudah ditelentangkan oleh petugas dan juga warga, di saat itulah Juniardi memastikan bahwa jasad tersebut benar adalah putrinya. Suasana di lokasi berubah menjadi muram. Juniardi berteriak histeris, tidak kuasa menahan tangisnya. Juniardi berteriak-teriak sembari memanggil nama anaknya, disaksikan oleh warga yang berada di tempat kejadian. Di saat itu, tangis keluarga pecah, sementara warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Serbelawan bersama tim Inafis Polres Simalungun tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi memasang garis pembatas dan mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi jasad korban serta lingkungan sekitar. Dari lokasi kejadian, polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti yang mana diantaranya 2 batang kayu ubi berukuran sekitar 90 cm dan 60 cm, sejumlah uang pecahan kecil yaitu 3 lembar uang Rp2.000, 2 lembar uang Rp1.000 dan 2 keping uang Rp500 dan 1 keping uang Rp1.000 serta 1 unit ponsel Android ZTE. Setelah olah TKP selesai dilakukan, jenazah Zahra kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Jasamen Saragi, Pemantang Siantar, untuk kemudian dilakukan visum dan otopsi guna memastikan penyebab dari kematiannya secara medis. Dari hasil pemeriksaan otopsi, ditemukan adanya luka-luka serius akibat kekerasan fisik, baik luka akibat benda tumpul maupun benda tajam yang menunjukkan bahwa korban mengalami penganiayaan berat sebelum akhirnya meninggal dunia. Temuan medis ini memperkuat dugaan bahwa kematian Zahra bukanlah kecelakaan, melainkan akibat tindak kekerasan yang disengaja. Setelah dilakukan pemeriksaan medis tersebut, jenazah Zahra kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, suasana pilu menyelimuti pihak keluarga dan kerabat. Sang ayah, Juniardi, dan ibu kandung Zahra, Nur Hayati, merasa sangat hancur atas kepergian anaknya. Para tetangga juga berdatangan silih berganti, memberikan dukungan kepada pihak keluarga beserta berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Beberapa teman Zahra yang satu sekolah dengan Zahra juga turut ikut berdatangan. Mereka semua ikut berduka atas kasus ini. Saat jenazah dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat, tangisan kembali pecah ketika orang-orang terdekat melihat Zahra untuk terakhir kalinya. Dan di saat itu, pihak keluarga berharap agar pelaku dapat segera ditangkap. Di tengah rasa duka tersebut, polisi terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku di balik peristiwa itu. Polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak keluarga korban dan para saksi yang pertama kali menemukan jasad Zahra di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti di lapangan, polisi mulai menemukan petunjuk yang mengarah pada seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban.
Dalam waktu yang relatif singkat, penyelidikan tersebut mengerucut kepada seseorang yang bernama Alif, yang diketahui merupakan pacar korban. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, polisi segera melakukan pencarian terhadap Alif. Tanpa butuh waktu yang lama, polisi bisa menemukan keberadaan Alif. Lalu pada hari yang sama sekitar jam 19.30, petugas berhasil mengamankan Alif di rumah kakak kandungnya yang berada di Huta Pondok Burian, Nagori Nagur Usang, Kabupaten Simalungun. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Alif langsung diamankan. Dan setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal, Alif akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dipicu oleh kepanikan dan pertengkaran setelah Zahra meminta pertanggungjawaban terkait kehamilan dan permintaan uang untuk menggugurkan kandungan. Namun, dari pemeriksaan medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan. Saat itu, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa dari keterangan dan pengakuan Alif yang mengatakan kalau korban sempat mengaku hamil sebelum akhirnya dia dihabisi, diduga karena korban merasa takut atau justru mungkin korban memang punya tujuan lain dengan mengatakan hal itu. Berdasarkan pengakuan dari pelaku dan hasil olah TKP, keterangan saksi, serta temuan medis dari hasil otopsi, pihak kepolisian resmi menetapkan Alif sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C, jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dengan ancaman pidana hukuman penjara paling lama 15 tahun atau penjara paling lama 20 tahun. Alif pun kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan pendampingan khusus sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Mengingat statusnya yang masih di bawah umur, sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan ketentuan peradilan anak. Di balik proses hukum tersebut, tersimpan duka yang mendalam dan akan terus membekas pada pihak keluarga korban. Itu dia sobat, kisah dari Zahra yang dihabisi oleh pacarnya Alif akibat meminta pertanggungjawaban sebesar Rp500.000 karena dia mengaku sedang hamil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.